Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, orang baik dimanapun berada, jumpa lagi bersama gue, Akhil Wilda, di konten Swacakap. Ini adalah konten Swacakap episode ke-8, di mana pada konten Swacakap ya, kita masih akan terus membahas terkait tentang all about life ya, bagaimana kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, sebagai seorang makhluk Tuhan ya, menjalani kehidupan ini, yang mana sama-sama kita tahu bahwa kehidupannya hanya sekali ya, kita dikasih hanya kesempatan sekali, sehingga kita harus memanfaatkan kehidupan ini sebaik-baiknya. Nah, sebelumnya gue bahas terkait tentang 3 aspek yang perlu kita miliki sebagai individu, sebagai seorang manusia. Di mana pastinya kita kan ketika menjalani kehidupan nggak akan pernah bisa hidup itu sendiri ya. Pasti berinteraksi dengan orang, pasti berkomunikasi dengan orang, pasti bertemu dengan orang dan berhubungan dengan orang gitu ya. Membangun relationship dan seterusnya. Dan 3 aspek itu gue kira perlu tuh untuk bisa kita biasakan, kita terapkan dalam hidup kita. Nah, selain ngomongin terkait tentang 3 aspek itu, pastinya pun orang baik dimanapun berada, ketika kita berinteraksi, ketika kita menjalin hubungan, relationship dengan orang-orang di sekitar kita, pastinya tidak akan pernah kita dapati itu lempeng-lempeng aja, atau lurus-lurus aja, atau mulus-mulus aja. Pastinya akan kita dapati atau akan kita hadapi beberapa permasalahan, beberapa problem, beberapa konflik gitu ya. Yang konflik ini terjadi karena seringnya ya karena bahkan bisa dikatakan hampir pasti begitu, karena perbedaan pendapat, karena perbedaan sudut pandang dan seterusnya. Dan kalau kita coba menelisik lagi, kenapa sih terjadi perbedaan pendapat? Ya bagi gue, perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Kenapa sebuah keniscayaan? Karena setiap individu itu kan terbatas. Terbatas dalam hal apa? Terbatas dalam hal memandang sesuatu, memandang satu objek, memandang satu peristiwa, satu benda atau satu hal ya yang kemudian ada di hadapan. Akan terbatas gitu. Akan sulit bagi manusia secara individually melihat segala sesuatu secara holistik tanpa bantuan dari atau tanpa orang lain yang ada di lain sisi gitu ya, atau lain angle begitu yang kemudian menangkap atau meng-capture objek atau peristiwa itu dari sudut pandang yang lain. Nah, oleh karenanya orang baik dimanapun berada, kalau kita melihat bahwa konflik yang itu muncul dari perbedaan cara pandang, perbedaan sudut pandang, itulah sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Tidak boleh kita hindari seperti itu. Sebagai ilustrasi seperti ini, ketika kita mencoba untuk melihat satu peristiwa gitu ya, satu peristiwa yang terjadi. Misalkan sebuah kecelakaan aja ya, sebuah kecelakaan yang terjadi di depan mata kita tanpa kita sengaja gitu, kita melihat sebuah kecelakaan. Nah, kecelakaan itu terjadi pasti kan ada saksi mata gitu ya, dan saksi mata itu kan tidak ada di satu tempat saja, ada di beberapa tempat, beberapa titik, beberapa spot begitu. Dan masing-masing spot itu mengandung makna, mengandung satu konteks di mana konteks tersebut akan mempengaruhi bagaimana kita mengambil kesimpulan dari peristiwa kecelakaan tersebut, gitu. Misalkan di satu spot melihat bahwa, oh ini yang salah kayaknya adalah yang ditabrak nih, dia jalannya nggak di pinggir jalan, tapi agak ke tengah sih, gitu. Sehingga sulit bagi pengendara kendaraan untuk menghindarinya ketika berada dalam kecepatan tinggi, gitu. Di sisi lain, orang yang lain mengatakan bahwa, oh ini yang salah adalah pengendara kendaraan bermotornya, itu karena jalan jalan di jalan tersebut terlalu kencang dan seterusnya, melampaui batas kecepatan, misalkan gitu pendapat. Nah, itu kan ada dua pendapat yang berbeda ya, karena apa? Karena melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dan itu pasti akan kita kita temui dalam kehidupan kita, wajar gitu. Dalam peristiwa apapun, dalam kejadian apapun, dalam aktivitas apapun, dalam occasion apapun dan seterusnya. Nah, ketika kita tahu bahwa pasti akan ada konflik, pasti akan ada perbedaan pendapat, pasti akan ada perbedaan pandangan. Nah, bagi gua yang perlu kita lakukan sebagai seorang manusia adalah tadi ya, tidak boleh menghindari konflik tersebut, tidak boleh menghindari perbedaan pendapat tersebut. Yang kita lakukan adalah
perlu kita dalami, perlu kita kalau bisa diskusikan ya dengan orang berbeda pendapat tersebut sampai muncul kesimpulan yang bisa disepakati oleh bersama. Nah, gitu ya. Dari kedua belah pihak atau beberapa pihak bahkan ya yang memiliki pandangan berbeda, upayakan kita bisa mengambil kesimpulan yang bisa dimaknai atau bisa dipahami bersama-sama. Kalau bisa ya bahkan disepakati bersama-sama. Walaupun itu susah, tapi mungkin gitu ya. Susah tapi mungkin. Nah, sebagaimana yang gue dapatkan di tempat gue kerja saat ini ya, rumah kepemimpinan begitu. Satu value yang diajarkan adalah membangun titik temu, gitu ya. Ini penting, membangun titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, perbedaan itu bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Dengan cara apa? Dengan cara kita mencoba untuk melihat, mencoba untuk menemukan titik temu dari dua perbedaan itu apa? Kesamaan dari perbedaan itu apa? Gitu. Jadi yang perlu kita bangun di awal adalah bagaimana bahwa masing-masing itu pastinya punya kesamaan gitu. Cuman pada titik tertentu perbedaan itu yang kemudian lebih muncul mendominasi. Sehingga kita tertutupi oleh perbedaan-perbedaan yang mengemuka gitu. Padahal sesungguhnya di pendapat atau di ide ataupun di gagasan yang disampaikan oleh orang, oleh individu, oleh gue atau lo gitu ya. Termasuk juga ketika gue nyampein ini di Swacakap gitu, ada hal-hal yang mungkin lo nggak sepakat. Tapi ada juga hal yang lo sepakat di sini. Ya, ada poin-poin yang lo sepakat. Maka mulailah terlebih dahulu kita yang berbeda pendapat dengan hal-hal yang kita sepakati. Dengan hal-hal yang kita sama. Dengan poin-poin yang kita sama. Yang kita sependapat. Barulah kita beranjak pada hal yang tidak sepakati seperti apa. Kita kompromi untuk itu. Gitu ya, kita kompromi untuk itu. Sebagai satu contoh adalah gue ingin coba ngangkat satu budaya ya, satu tata nilai yang dianut oleh masyarakat di Afrika sana, begitu ya. Ini menarik nih, orang baik dimanapun berada. Ada satu tata nilai yang dianut oleh masyarakat di Afrika sana, kebanyakan di Afrika bagian selatan ya, Zulu di suku Zulu ya. Mereka punya tata nilai yang dinamakan dengan Ubuntu. Nah, gitu ya. Ubuntu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang ahli IT nih, Ubuntu nih dimaknai sebagai salah satu ini ya, salah satu jenis atau varian dari Linux ya, sistem operasi yang open source begitu, yang dengan itu kita bisa mudah banget oprek-ngoprek ya PC kita, personal komputer kita gitu, ketimbang kita pakai Microsoft, kita bisa pakai Linux, dan satu varian dari Linux-nya adalah Ubuntu. Gitu. Tapi kita nggak masuk ke situ ya, kita nggak masuk ke situ. Tapi Ubuntu yang gue maksud adalah tata nilai yang dianut oleh orang-orang di Afrika sana, ya, yang melihat bahwa kehidupan itu pada titik tertentu dia akan terkait satu dengan yang lain. Kehidupan individu, ya, kehidupan individu ini pada titik tertentu dia akan terkait dengan kehidupan orang-orang lainnya, gitu. Sehingga ketika kita berbuat baik, ketika seorang itu berbuat baik dengan orang lain, gitu ya, maka itu adalah satu pencapaian yang luar biasa, gitu. Satu pencapaian yang membanggakan bagi mereka, gitu. Karena kehidupan mereka itu, ya, karena gini, mereka menganggap bahwa kehidupan yang ada diberikan kepada mereka oleh Tuhan, begitu ya, itu tidak boleh dihabiskan dengan kesendirian. Haruslah punya manfaat, haruslah punya benefit yang diberikan diri terhadap orang lain, terhadap orang-orang yang di sekitar. Sehingga ketika orang lain bahagia, ketika orang lain bangga, ketika orang lain itu senang, gitu ya, maka diri dia pun juga senang. Gitu. Nah, itu Ubuntu. Dengan begitu terbangunlah yang namanya kolektivitas, terbangunlah yang namanya kebersamaan, terbangunlah yang namanya bersama-sama gitu untuk bisa membangun sebuah kehidupan yang lebih layak. Gitu. Gak egois dengan dirinya sendiri,
nggak selfish gitu ya dengan dirinya sendiri, apa gue, apa harus, pokoknya gue harus begini. Oke, pada titik tertentu nggak masalah, tapi pada titik yang lain kita perlu coba untuk lebih memahami. Nah, untuk menjelaskan tata nilai yang dianut oleh orang-orang di Afrika sana, Ubuntu ini, Stephen Covey dalam satu bukunya yang juga cukup monumental ya, selain Seven Habits for Highly Effective People, dia menuliskan third alternatif gitu ya. Nah, third alternatif atau alternatif ketiga, di mana di bukunya Covey mengangkat tata nilai ini gitu ya, mengangkat tentang Ubuntu, bahwa kenapa kok bisa gitu ya orang di Afrika menganut Ubuntu ini. Nah, dari hasil penelitiannya Covey melihat bahwa membangun titik temu, membangun kesamaan, membangun kebersamaan gitu ya yang dibangun oleh mereka gitu ya di Afrika sana, itu sungguhnya melalui proses yang cukup panjang, ya lumayan gitu ya. Walaupun memang itu ya kalau secara kulturis sebagai sebuah budaya yang sudah mengakar begitu, tapi kalau kita bisa coba cermati secara proses, secara mekanismenya seperti apa, maka yang terjadi di sana adalah bagaimana setiap individu, nah karena mulai di individu ya, sebelum muncul yang namanya titik temu dan muncul yang namanya bagaimana kita bisa melakukan itu bersama-sama dari perbedaan-perbedaan pendapat yang ada kayak gitu ya. Tadi Ubuntu tadi kan ya mereka senang gitu ketika membuat orang lain senang gitu. Ada kebanggaan, ada satu fulfillment yang kemudian dirasakan gitu ketika membuat orang lain itu senang atau bahagia. Gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi menemukan titik temu dan kita jalani bersama-sama. Nah, yang diuraikan oleh Covey menarik, bahwa ketika kita mau mencoba untuk membangun titik temu atau membangun yang namanya alternatif ini gitu ya, kita perlu terlebih dahulu melakukan yang namanya self assessment dulu gitu, atau kita melihat diri kita dulu gitu. Kita ini sungguhnya maunya apa? Kita ini sungguhnya maksudnya apa dengan punya pendapat ini? Maksudnya apa dengan punya gagasan ini? Gitu. Nah, kita pahami dulu latar belakangnya, reason-nya apa, maknanya apa bagi kita, dan juga objektifnya kemana, tujuannya mau kemana dengan gue mencoba untuk memaparkan atau menyampaikan pendapatnya seperti ini. Oke. Itu part pertama. Part kedua atau tahapan kedua yang disampaikan oleh Covey dalam bangun alternatif adalah maknai dulu, selain sudah maknai diri sendiri atau melihat diri sendiri, ya lihatlah orang lain. We try to observe somebody else, begitu. We try to observe orang lain yang ada di luar kita. Kita dengan si B misalkan ya, coba kita lihat, oh si B ini pendapatnya begini-begini nih. Oh, walaupun gue lihat nih si B ini pendapatnya beda banget sama gue nih, nyeleneh dan juga kadangkala atau bahkan di awal-awal gue lihat nggak masuk akal. Tapi tetap coba gue observe, tetap gue coba dalami dulu nih, kayak apa sih dia berpikir, yang ada dalam kepalanya dia apa sih gitu ya, kenapa kok dia bisa berpikir seperti itu. Nah itu coba didalami, coba di observe, sehingga pada titik ini kita mencoba untuk melihat diri orang lain. Sebelumnya tadi ini ya, kita melihat diri kita, kemudian tahapan kedua adalah kita melihat orang lain, dan tahapan ketiga adalah kita mencoba untuk bertemu di tengah, lagi-lagi seperti itu ya, karena harus bertemu di tengah, nggak boleh enggak. Bertemu di tengah, coba sepakati beberapa hal yang kita sepakati, dan berkompromi dengan hal yang kita tidak sepakati, ya. Dan di situ harus dibangun yang namanya konsensus. Walaupun tadi di proses 1-2-nya itu zonanya zona individu ya, areanya area individu gitu. Area individu melihat individu itu sendiri, dan individu melihat individu yang lain. Itu juga sama, individu lainnya juga sama di kubu yang sebelahnya juga sama, harus melihat dirinya mereka sendiri dan juga diri orang lain juga. Sehingga kedua belah pihak ini nggak boleh salah satunya aja nih yang harus tadi ya melalui tahapan tadi, tapi juga dua-duanya harus melalui tahapan yang sama. Sampai pada akhirnya ketemu di tengah, ya, kemudian berdiskusi sampai pada akhirnya menemukan titik temu, dan pada ujungnya adalah jalan bersama, gitu ya. Pada ujungnya adalah jalan bersama.
Nah, itulah yang kemudian dimaknai oleh Stephen Covey sebagai third alternatif, di mana alternatif pertama adalah mungkin cara guanya seperti apa, ya. Second alternatif adalah cara lu gimana, dan gue pakai cara lu. Kalau yang first alternatif adalah gue pakai cara gue dan ayo lu harus pakai cara gue, gitu. Kalau yang kedua adalah gue ikut cara lu, gitu ya. Yang ketiga adalah yuk kita create the third alternatif, ya. Sama-sama kita create the third alternatif. Ya dengan itu kita semua bisa bahagia, kita semua bisa bangga, kita semua bisa merasakan hal baik dari pilihan kita. Nah, itulah yang kemudian diteliti oleh Covey yang itu ada pada kata nilai di Afrika sana, ya, Ubuntu tadi. Gitu. Bahagia didapat oleh mereka karena mereka berhasil menemukan alternatif itu. Karena mereka berhasil menemukan hal yang bisa dijalani bersama-sama. Gitu. Karena ada keterpaduan misi, keterpaduan tujuan yang kemudian mereka jadikan sebagai titik temu dan pada akhirnya mereka bisa berjalan bersama. Memang sulit, ya, memang sulit. Gue akui sulit banget. Cuman memang lagi-lagi konflik itu ada, kembali kita dia konflik itu ada bukan untuk dihindari tapi untuk dihadapi. We face the problem, we face the conflict, not we avoid the conflict. Kayak gitu. Sehingga membangun titik temu pada akhirnya akan menjadi penting dalam perjalanan kehidupan kita, yang mana ketika kita bisa berhasil menemukan titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada antara kita dengan orang lain di sekitar kita, kita bisa lebih memaknai kehidupan itu lebih indah, lebih beautiful, lebih meaningful. Nggak sekedar melihat kehidupan itu hitam putih. Kalau nggak benar pasti salah. Kalau nggak hitam pasti putih dan seterusnya. Tidak. Padahal Tuhan itu menciptakan, Allah itu menciptakan dunia ini begitu berwarna. Gitu. Spektrumnya macam-macam. Perbedaan pun juga macam-macam, beragam dan seterusnya. Oleh karenanya dengan ada perbedaan tersebut, kita perlu untuk bisa memaknai lebih dalam lagi dan mengobserve lebih dalam lagi ke dalam diri kita, ke dalam orang lain, dan mari kita ketemu di tengah untuk kita bisa menemukan jalan alternatif ketiga. Sebagaimana disampaikan oleh Covey, gitu ya. Dan terakhir, sebagaimana yang juga dalam Islam ya, Kanjeng Nabi kan juga pernah bersabda gitu ya, dalam hadis yang sangat masyhur begitu ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kanjeng Nabi bersabda bahwa manusia terbaik, individu terbaik adalah manusia yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, dengan alternatif itu, gue rasa itu pun juga syarat dengan value-value Islam yang universal begitu ya, bahwa ketika kita menjadi seorang yang bisa lebih punya manfaat, lebih punya kebaikan bagi orang-orang di luar kita ketimbang dalam diri kita sendiri ya, itu tandanya bahwa kita bisa menjadi atau kita sudah menjadi orang yang paling baik, orang yang mulia. Nah, semoga kita semua bisa menjadi orang yang seperti itu, orang baik dimanapun berada, lu, gue, siapapun yang mendengar podcast ini. Mari sama-sama kita lihat diri kita lebih dalam, kita lihat orang lain lebih dalam juga, dan ketika kita bisa memaknai itu lebih mendalam dan lebih apa istilahnya mengakar begitu, kita bisa menemukan third alternatif yang kita sama-sama nanti akan sepakati, kita akan jalani bersama, sehingga kita nanti akan bisa bahagia bersama. Itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih banyak. Kalau ada hal yang kurang berkenan, ataupun ada ide baru, ataupun ada pendapat baru, gagasan baru, silakan bisa tuliskan di kolom komen. Dan jangan lupa subscribe untuk bisa mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Salam. Gue Akil Wilda. Sampai ketemu.